warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deprilia Indriani Lydia dengan NIM 23111137, kelas E, mata kuliah Keterampilan Berbahasa, dosen pengampu Bu Sri Afani MPD. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu materi berbicara. Pertama, pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, atau informasi secara lisan kepada orang lain. Aktivitas ini melibatkan penggunaan bahasa verbal untuk mengkomunikasikan dengan tujuan tertentu, seperti memberikan informasi, meyakinkan, atau menghibur. Selanjutnya, tujuan berbicara. Menyampaikan informasi, mengkomunikasikan fakta, ide, atau pengetahuan kepada orang lain. Selanjutnya, meyakinkan, mempengaruhi pendengar untuk menerima pandangan atau pendapat pembicara. Selanjutnya, menyampaikan cerita, humor, atau hal-hal menarik untuk menghibur audiens. Selanjutnya, membangun hubungan, menjalin komunikasi untuk mempererat hubungan sosial. Selanjutnya, meminta atau memberi arahan, memberikan instruksi atau menerima sesuatu secara jelas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Pertama, faktor internal seperti kepercayaan diri, keberanian, dan keyakinan untuk berbicara di depan orang lain. Selanjutnya, penguasaan materi. Pengetahuan yang cukup tentang topik yang dibicarakan. Selanjutnya, kemampuan bahasa. Penguasaan tata bahasa, kosakata, dan intonasi. Selanjutnya, kondisi psikologis, emosi atau stres yang mempengaruhi kelancaran berbicara. Selanjutnya, faktor eksternal, seperti lingkungan, suasana, atau tempat yang mendukung komunikasi. Yang kedua, audiens, tingkat perhatian dan respon diri pendengar. Yang ketiga, media atau alat. Alat bantu visual atau teknologi untuk mendukung penyampaian pesan. Syarat-syarat berbicara. Pertama, kejelasan. Pesan harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Relevansi. Isi pembicaraan sesuai dengan topik dan kebutuhan pendengar. Selanjutnya, ketepatan bahasa. Menggunakan tata bahasa dan kosakata yang tepat. Selanjutnya, artikula. Pengucapan kata-kata yang jelas dan intonasi yang sesuai. Selanjutnya, sikap dan gestur, ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang mendukung pesan. Terakhir, penguasaan waktu, membatasi durasi pembicaraan agar efektif. Selanjutnya, ciri-ciri pembicara yang ideal. Penggunaan materi, memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang dibicarakan. Selanjutnya, kepercayaan diri, tampak tenang dan percaya di saat berbicara. Selanjutnya, kejelasan dan penyampaian, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, kemampuan mengatur intonasi, menyesuaikan nada suara untuk menekankan poin penting. Selanjutnya, kemampuan membaca audiens, memahami kebutuhan dan respon pendengar. Selanjutnya, sikap yang ramah, bersikap sopan dan menghargai pendengar. Selanjutnya, aspek-aspek dalam berbicara. Pertama, artikula, kejelasan dalam pengucapan kata-kata. Yang kedua, intonasi, pergantian nada suara untuk menekankan pesan. Yang ketiga, kosakata, pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan topik. Yang selanjutnya, kecepatan berbicara, menyesuaikan tempo bicara agar mudah diikuti. Selanjutnya, volume suara, mengatur keras atau pelannya suara sesuai dengan situasi. Selanjutnya, kotak mata, melibatkan audiens dengan tatapan yang ramah. Selanjutnya, gestur, gerakan tubuh yang membantu menyampaikan pesan. Terakhir, pemahaman pendengar, kemampuan untuk memastikan bahwa audiens memahami pesan yang disampaikan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis berbicara. Berbicara dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, sifatnya, dan situasinya, seperti berbicara intonasi, bertujuan memberikan pengetahuan atau fakta kepada pendengar, misalnya presentasi atau ceramah. Selanjutnya, berbicara persuasif,
bertujuan mempengaruhi atau membujuk pendengar untuk menyetujui suatu gagasan, misalnya pidato, politik, atau promosi produk. Selanjutnya, berbicara interpersonal. Berfungsi membangun hubungan antar individu, misalnya percakapan sehari-hari. Selanjutnya, berbicara ekspresif. Berfungsi menyampaikan emosi atau perasaan, misalnya saat berbicara atau berbagi pengalaman. Selanjutnya, berbicara improvisasi. Dilakukan secara spontan tanpa persiapan, misalnya dalam situasi spontan. Selanjutnya, berbicara terencana. Dilakukan dengan persiapan sebelumnya seperti pidato atau debat formal. Materi selanjutnya, strategi berbicara. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam berbicara. Pertama, ulang ucap, mengulang kata atau kalimat untuk memperkuat pemahaman pendengar. Yang kedua, lihat ucap, melihat konteks atau objek tertentu sesuai berbicara, misalnya mendeskripsikan gambar. Yang ketiga, memberikan penjelasan rinci atau deskripsi tentang sesuatu. Yang keempat, menjawab pertanyaan, merespon pertanyaan yang jelas dan relevan. Yang kelima, bertanya, mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi lebih lanjut. Selanjutnya, yang keenam, pertanyaan menggali, bertanya untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, bertanya, mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi lebih lanjut. Yang keenam, pertanyaan menggali, bertanya untuk mendapatkan informasi mendalam atau pandangan yang lebih rinci. Ketujuh, melanjutkan cerita, menyambung cerita berdasarkan konteks atau narasi sebelumnya. Yang kedelapan, menceritakan kembali, menyampaikan cerita yang sudah didengar dengan bahasa sendiri. 9. Percakapan, berbicara dua arah dengan tujuan bertukar informasi atau ide. Yang ke-10, parafrase, menyampaikan kembali ide atau informasi dengan kata-kata berbeda. Yang 11, reka cerita gambar, membuat cerita berdasarkan gambar yang diamati. Yang ke-12, bercerita, menyampaikan kisah atau pengalaman dengan struktur yang jelas. Yang terakhir, memberi petunjuk, memberikan arahan atau panduan kepada orang lain. 9. Praktek keterampilan berbicara. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara, berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, latihan diri. Berbicara di depan cermin untuk melatih intonasi, artikulasi, dan bahasa tubuh. Yang kedua, diskusi kelompok. Berpartisipasi aktif dalam diskusi untuk meningkatkan kemampuan menyampaikan dan mendengarkan ide. Yang ketiga, presentasi. Melakukan presentasi formal di depan teman atau keluarga. Yang keempat, bercerita. Berlatih menyampaikan cerita atau pengalaman secara runtut. Yang kelima, debat. Ikut serta dalam debat untuk melatih kemampuan berbicara argumentatif. Yang keenam, rekaman diri. Merekam diri saat berbicara untuk mengevaluasi suara, kejelasan, dan struktur pembicaraan. Yang ketujuh, games interaktif. Bermain permainan seperti tebak kata, sambung cerita, atau reka cerita untuk melatih spontanitas berbicara. 8. Latihan tanya jawab. Berlatih menjawab pertanyaan yang berbagai topik untuk meningkatkan pemikiran kritis. Yang ke-9, mendengarkan aktif. Mendengarkan pembicaraan lain untuk memperkaya kosakata dan gaya berbicara. Yang terakhir, ikut kegiatan publik seperti seminar, komunitas. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.